Teman-teman sekalian, jika kita sering membaca koran atau mengikuti berita-berita khusus ekonomi ya, kita melihat bahwa banyak perusahaan yang sudah bermasalah dengan hutang-hutangnya. Ya, terutama saat terjadi pandemi COVID-19 ini, kira-kira di antara bulan Maret sampai Juni itu kita sudah mendengar banyak perusahaan yang melakukan restruct terhadap utang-utangnya. Makanya saya sering menyampaikan kepada teman-teman ya, ketika kita memilih saham untuk investasi jangka panjang, pastikan perusahaan yang kita pilih itu punya hutang yang tidak terlalu besar. Karena biasanya perusahaan yang punya hutang besar, saat terjadi krisis seperti ini, biasanya perusahaan-perusahaan tersebut langsung kena dampaknya. Nah, ini kebetulan Koran Kontan edisi tanggal 27 Juli 2020 itu sudah merangkum nih, kira-kira perusahaan-perusahaan yang sudah bermasalah dengan hutangnya itu apa aja, dan ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian ya. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Yang pertama adalah PT Typhoon Mobile Indonesia Tbk atau saham dengan kode emiten Tele. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita baca laporan keuangannya, perusahaan Tele ini baru menyampaikan laporan publikasi terbaru itu kuartal 3 2019 ya. Jadi laporan tahunannya juga belum keluar. Nah, per kuartal 3 2019, perusahaan ini memiliki hutang bank dan obligasi sebesar 4,2 triliun. Nah, hutang ini menggambarkan debt to equity rasionya sebesar 100%. Ini kasus gagal bayarnya, jadi Tele ini sudah punya kasus gagal bayar, yaitu pokok utang senilai 3,23 triliun rupiah. Kemudian bunga pinjaman rupiah senilai 72,16 miliar dan bunga pinjaman dolar senilai 1,6 juta US dollar. Selanjutnya yang kedua ada Modern Land Realty ya, atau saham dengan kode emiten MDLN ya. Beberapa video saya yang lalu membahas mengenai MDLN ini ya. Nah, posisi kuartal 1 2020 hutang bank dan obligasinya sebesar 6,5 triliun dengan debt to equity ratio sebesar 92%. Nah, MDLN ya seperti kita tahu ya, mengalami gagal bayar obligasi senilai 150 miliar, yaitu jatuh tempo obligasi tanggal 7 Juli 2020 kemarin. Tetapi MDLN ini sudah melakukan proses penyelesaian, yaitu mengubah tanggal jatuh tempo dari 7 Juli 2020 menjadi 7 Juli 2021. Dan juga mengubah tingkat bunga obligasi dari 12,5% menjadi 10%. Perusahaan yang ketiga yaitu Garuda Indonesia Persero Tbk ya, atau saham dengan kode emiten GIAA. Per kuartal 1 2020 perusahaan memiliki hutang bank dan obligasi senilai 1,4 miliar US dollar yang menggambarkan debt to equity ratio sebesar 288%. Kemudian perusahaan juga sudah melakukan penyelesaiannya, diantaranya restrukturisasi utang dengan stakeholder dan juga mendapat dana talangan sebesar 8,5 triliun dari pemerintah. Kemudian selanjutnya ada PT Waskita Karya Tbk ya, atau saham dengan kode emiten WSKT. Per kuartal 1 2020, perusahaan memiliki hutang bank dan obligasi sebesar 67 triliun rupiah dengan rasio DER atau debt to equity rasionya sebesar 249%. Ya, penyelesaian utang perusahaan yaitu dengan mengajukan relaksasi pembayaran utang. Yes. Di antaranya 1,2 triliun ke Bank BNI, 1 triliun ke Bank BRI, 231 miliar ke Bank Mandiri, dan 276 miliar ke Bank BNI Syariah. Selanjutnya ada Cowell Development ya, atau saham dengan kode emiten COWL. Per kuartal 3 2019, karena publikasi terbaru masih kuartal 3 2019 ya, perusahaan memiliki hutang bank dan obligasi sebesar 1,9 triliun rupiah dengan rasio DER atau debt to equity rasionya sebesar 222%. Perusahaan dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Selanjutnya ada PT Agung Podomoro Land atau saham dengan kode emiten APLN ya. Per kuartal 1 2020 perusahaan memiliki hutang bank dan obligasi sebesar 10,7 triliun dengan rasio DER atau debt to equity ratio sebesar 97%. Nah, kasusnya diantaranya melalui anak perusahaan APLN yaitu Sinar Menara Delhi itu memiliki MTN yang jatuh tempo tanggal 20 Agustus 2020 senilai 350 miliar. Tetapi Sinar Menara Delhi ini telah memperoleh kesepakatan investor untuk memperpanjang tenor MTN selama 1 tahun. Oke, dari beberapa perusahaan yang sudah saya jelaskan tadi ya, memang dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan punya hutang bank maupun obligasi yang besar, saat terjadi krisis biasanya perusahaan-perusahaan dengan rasio DER yang tinggi itu akan cepat terkena dampaknya. Jadi memang saran saya ketika kita memilih perusahaan untuk kita gunakan sebagai investasi jangka panjang, pilih perusahaan yang hutang bank dan obligasinya kecil atau DER-nya itu rendah. Sekali lagi ya, DER yang saya hitung di sini adalah hutang bank dan obligasi saja. Ya, karena kalau teman-teman lihat yang perusahaan-perusahaan yang saya jelaskan tadi itu semua berhubungan dengan hutang bank dan obligasi. Dan saya pun sampai sekarang belum pernah dengar perusahaan dinyatakan pailit atau dinyatakan bermasalah gara-gara tidak bisa membayar hutang usahanya gitu. Karena ketika perusahaan itu dinyatakan pailit, maka kewajiban pertama itu perusahaan harus membayar hutang bank dan obligasinya dulu. Jadi perusahaan harus menjual aset-asetnya untuk melunasi hutang bank dan obligasinya dulu. Baru kemudian hutang usahanya, dan kalau masih bersisa, ya sisanya dibagikan ke seluruh pemegang saham. Nah, makanya kita antisipasi dulu nih, sebelum dinyatakan pailit oleh perusahaan, kita lihat dulu hutang yang berbahaya ini itu rasionya besar atau tidak. Ini sudah saya jelaskan di dalam video saya yang berjudul tips menyusun portofolio saat krisis ya. Teman-teman bisa tonton lagi video tersebut, linknya ada di dalam deskripsi di bawah ini. Nah, oke, mungkin itu sekilas sharing dari saya teman-teman sekalian. Silahkan share video ini jika dirasa bermanfaat ya. Jangan lupa kunjungi website saya eroseperwita.com, dapatkan e-booknya dan juga ikuti online course-nya. Tunggu video saya selanjutnya dan salam passive income.